Selamat datang kembali di channel Mamu TV, channel yang membahas tentang dunia cana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Canamaru Red Barito. Canamaru Red Barito ini miliknya Bang Zulfish yang tempo lalu pernah saya bahas, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan membahas settingan tank pada Cana Red Barito ini. Nah, kalau kita perhatikan settingan tank pada ikan ini menggunakan background putih dan dasaran warna merah tanpa substrat atau tanpa pasir, teman-teman. Nah, menggunakan lampu dan juga menggunakan filter, dan sekarang filternya dalam kondisi tidak dihidupkan. Nah, ikan ini Canamaru Red Barito ini tangkapan alam, teman-teman, dan ini baru datang. Dan ikan ini ukurannya 40 ke atas. Pastinya saya tidak tahu. Dan memiliki harga di kisaran 2 juta ke atas. Sebenarnya ikan ini belum settle, teman-teman. Jadi belum merasa nyaman di dalam tank ini. Karena ikan tangkapan alam itu butuh adaptasi. Biasanya seller seperti Bang Zul itu mendapatkan ikan ini biasanya direkondisi terlebih dahulu. Kenapa direkondisi terlebih dahulu? Karena kalau tangkapan alam, kalau dimasukkan ke dalam tank, biasanya dia tidak settle dan juga membawa jamur-jamur dari alam. Jadi disimpan direkondisi terlebih dahulu di dalam tank khusus atau di dalam box styrofoam. Dikasih daun ketapang dan juga biasanya dikasih akriflavin ya, yang kuning tuh. Dan masa rekondisi ini biasanya tergantung dari si pemilik ya, si seller itu. Biasanya ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 hari langsung disimpan di tank ya. Kembali lagi ke kondisi ikan. Kalau kondisi ikan dari perjalanan sampai direkondisi dan sudah terlihat bagus, biasanya sudah langsung bisa disimpan di dalam tank untuk dipajang. Dan ikan ini di atas harga 2 jutaan karena ukurannya udah 40 up dan memiliki dorsal yang tebal ya, teman-teman ya. Dan bunganya juga ya lumayan lah. Ikan ini varian red, tapi tidak semerah dasarannya, teman-teman ya. Karena tangkapan alamnya memang sudah seperti ini, maka butuh progres, butuh di treatment. Karena ini ikan tangkapan alam, maka butuh di progres. Dan udah beberapa hari ini setelah saya lihat perkembangannya semakin membaik. Dan ini video hari ini yang saya ambil setelah 1 minggu setelahnya ya, dari video pertama. Dan juga ada perubahan, yaitu di warna sudah mulai agak naik ya, teman-teman ya. Dari video sebelumnya dan video yang ini itu udah lumayan naik. Dan ini kondisi ikan sedang kenyang ya. Tadi pagi kata Bang Zulnya dikasih makan Oscar ya, yang 2 jarian. Karena mati Oscarnya langsung dimakan oleh ikan ini, dikasihkan ke Red Barito ini. Dan ini pada video kali ini warnanya sudah mulai nampak, dan tapi masih belum pelet ya, masih belum dikasih pelet ini. Warna sudah mulai nampak dan mentalnya sedikit lebih bagus ketimbang dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi tidak support, tidak flaring kaca. Sekarang kita coba nanti flaring kaca atau enggak ya. Sekarang udah mulai bagus. Nah, ini ketika diberikan kaca, ikan ini sudah mulai flaring, teman-teman. Coba kita lihat itu barnya. Barnya sudah mulai nampak menghitam ketika dia flaring. Nah, ikan ini sudah bisa flaring tangan, apalagi kalau dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Artinya tidak kenyang seperti sekarang. Itu akan bisa flaring tangan. Kalau teman-teman bertanya apakah ikan ini bisa merah, jawabannya pasti bisa kalau kita treatment menggunakan pakan. Ada pakan buatan yaitu berupa pelet yang disebut pelet premium red, dan juga pakan alami seperti udang dan kelabang yang memiliki pigmen merah, teman-teman. Jadi tinggal dicoba saja dan dikuruskan terlebih dahulu. Dan ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang tidak menggunakan pasir atau tidak ada pasir atau terbatas, bisa menggunakan dasaran dengan warna merah. Warna merah ini sebenarnya itu adalah warna merah dari styrofoam. Teman-teman bisa mendapatkan styrofoam yang berwarna merah itu di fotokopian. Biasanya di fotokopian itu ada jual styrofoam yang berwarna merah. Jadi tidak perlu dicat lagi, langsung tinggal dipakai saja.
Kenapa warna merah? Karena menurut Bang Zul, warna merah itu akan merangsang warna asli dari si ikan. Artinya warna merahnya pada si ikan ini akan muncul yaitu karena rangsangan dengan menggunakan dasaran berwarna merah. Dan diterapkan di ikan yang lainnya juga seperti itu. Ikan Cana Yellow Sentarum yang tangkapan alam ini rawatan alam teman-teman. Rawatan alam disimpan di dalam tank dan memang sudah bagus ya, sudah jadi, warnanya sudah kuning. Memang benar sih, perawat terbaik, keepers terbaik adalah alam. Dan ini rawatan alam teman-teman. Tapi tidak semua ikan yang kita dapatkan dari alam semuanya bagus. Karena ketika nelayan mendapatkan ikan itu disortir terlebih dahulu. Yang bagus dibedakan dengan yang tidak bagus. Dan kemudian seller membelinya dengan harga yang mahal untuk ikan yang bagus tadi. Dan untuk ikan ini ukurannya 30 ke atas teman-teman. Dan ikan ini kuningnya lebih ke oren-orenan. Dan kalau di kontes nilainya ini maksimal ya, karena ke oren-orenan. Dan dasaran berwarna merah dengan background berwarna putih, apakah cocok untuk ikan rawatan? Kan kita biasanya tidak menerapkan dari alam, biasanya kita mendapatkan dari toko-toko yang ikannya memang ikan rawatan dari kecil. Jadi kita membeli dari kecil kemudian kita rawat. Apakah cocok menggunakan background warna putih dengan berwarna merah? Kalau menurut saya cocok aja sih teman-teman ya, karena dasaran merah itu sama sebenarnya fungsinya dengan menggunakan pasir malang merah. Cuman di kualitas airnya lebih baik kita menggunakan pasir. Itu asumsi saya. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan pasir dan seperti tank ini, maka usahakan menggunakan filter agar amoniak yang ada di dasar itu bisa tersedot oleh filter. Dan ini contoh ikan rawatan yang menggunakan dasaran berwarna merah, bukan pasir malang tapi cuman styrofoam saja yang berwarna merah. Secara fungsi untuk menunjang warna sih sama fungsinya, yaitu untuk merangsang warna pada si ikan. Cuman berbeda dengan tadi, fungsi untuk kualitas air itu berbeda dengan pasir. Dan itu solusi bagi teman-teman yang tidak memiliki pasir atau memang tidak menggunakan substrat, bisa menggunakan cara seperti ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan di video berikutnya nanti saya akan membahas tentang Cana Asiatica WS Pure yang tempo hari saya bahas ya. Besok akan saya update kembali.